Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal SPDI. Saya adalah guru kelas di Min 3 Manggarai Timur. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 79161800900338 dan nomor induk mahasiswa 2540411347, dan saya melakukan uji kinerja di kelas 6 dengan topik pengenalan bilangan bulat dan konsep bilangan negatif. Berikut video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu diberikan kesehatan. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Jadi saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa di depan. Ya. Jadi yang lain ikut semua ya. Teman-teman, sebelum kita berdoa sama-sama, berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi yang kita bahas pada pagi hari ini, Ustaz mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang masih ingat dengan mata pelajaran yang kemarin? Mengenai apa? Yang kemarin yang kita bahas itu sebelum hari ini, yaitu yang berkaitan dengan KPK dan siapa yang masih ingat apa kepanjangan dari KPK? Jadi kalau seandainya guru bertanya, jangan langsung menjawab. Dengar itu, jangan langsung menjawab. Angkat tangan, nanti Ustadz yang tunjuk. Misalkan kalau seandainya Ustadz tanya masalah FPD, angkat tangan. Kalau jadi untuk pelajaran kita hari ini yaitu yang berkaitan dengan pengenalan bilangan bulat dan konsep bilangan negatif. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ustaz mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hanya Rizal saja? Yang lain hadir semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Rizal cepat sembuh. Jadi sekarang kita masuk kepada pembahasan, yaitu pengenalan bilangan bulat dan konsep bilangan negatif. Perhatikan depan, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan bulat. Itu yang pertama. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi penggunaan bilangan negatif dan konteks kehidupan nyata, yaitu suhu, kedalaman atau untung
untung dan rugi. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menggambarkan letak bilangan bulat pada garis bilangan sederhana. Terus yang terakhir, peserta didik dapat membaca dan menulis lambang bilangan bulat negatif. Terus yang pertama, pengertian bilangan bulat. Jadi perhatikan di sini sudah ada bilangan bulat adalah kumpulan bilangan utuh yang terdiri dari 3 bagian utama. Jadi bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Yang kedua, bilangan bulat positif. Dan yang ketiga, bilangan nol. Jadi saya mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu bilangan bulat negatif? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jadi bilangan bulat negatif itu adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri dari nol. Itu bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif, siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Ya. Ya, bilangan yang terletak di sebelah kanan nol. Contohnya apa saja? 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan positif. Bilangan yang terletak di sebelah kanan nol. Apakah nol itu termasuk bilangan bulat? Alasannya, siapa yang tahu? Apakah nol itu termasuk bilangan bulat? Siapa yang bisa jawab? Perhatikan, karena bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan nol sebagai netral atau pusat garis bilangan. Jadi nol itu termasuk pada garis bilangan. Karena kenapa? Karena bilangan bulat adalah himpunan dari bilangan. Terus siapa lagi yang tahu? Himpunan dari bilangan. Ayo, tapi bisa jawab. Bilangan bulat adalah bilangan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Bilangan bulat adalah bilangan yang utuh. Oke, siapa lagi? Bilangan bulat. Siapa yang bisa jawab? Iya, di himpunan dari bilangan yang tidak termasuk bilangan desimal dan pecahan. Jadi kalau seandainya pecahan seperti 2/4 atau pecahan desimal 3/3,2 itu bukan termasuk dalam pecahan bilangan bulat. Paham dong? Paham sampai sini? Kalau seandainya ada yang bertanya, apakah 2,3 itu termasuk ke dalam bilangan bulat? Tidak. Karena bilangan bulat itu mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu masuk pada bilangan bulat positif. Sementara kalau bilangan bulat negatif itu terletaknya di sebelah nol. Apa saja? -1, -2, -3, dan seterusnya. Paham? Terus yang selanjutnya yaitu konsep bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan di depan, di situ ada tabel. Yang pertama suhu, situasi sehari-hari. Siapa yang pernah merasakan seperti sini? Badannya panas. Apa yang kalian rasakan kira-kira? Atau siapa yang
proses bilangan bulat. Contoh yang pertama titik 0 derajat Celcius, titik beku air. Jadi 0 itu letaknya itu di tengah-tengah. Kalau seandainya kalian itu mandi di laut, kalau seandainya kalian menyelam ke bawah, itu hitungannya minus derajat Celcius. Kalau naik ke atas itu apa namanya? Hah? Apa? Kalau seandainya kalian menyelam ke dalam laut, itu dikatakan minus derajat Celcius. Di sini ada contoh. Kalau di bawah itu dingin sekali rasanya. Pernah tidak kalian mandi di laut? Kalau seandainya kalian selam, apa yang kita rasakan? Dingin. Terus yang kedua, posisi ketinggian. Kalau seandainya kalian pernah naik tangga? Naik tangga. Kalau seandainya kalian naik tangga itu berarti posisinya ke atas. Berarti itu termasuk pada bilangan posisi. Kalau turun itu termasuk pada bilangan negatif. Jadi matematika itu gampang sebenarnya. Nanti saya kasih contoh, siapa yang bisa menjawab, maju ke depan dan kerjakan soal di depan. Dengar itu? Nah. Ya, sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya, Ustaz mau tanya dulu. Kalau seandainya ada soal seperti ini yang berkaitan dengan bilangan bulat. Di sini ada garis bilangan. Di sini ada pusatnya, yaitu 0. Kalau seandainya itu di sebelah kiri daripada 0, itu dikatakan bilangan bulat positif. Kalau di sebelah kiri itu negatif. Saya kasih contoh. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, 4 dan seterusnya. Di sini bilangan negatifnya 1, min 2, min 3, min 4. Perhatikan, dari pusat garis bilangan itu adalah 0. Kalau seandainya makin ke kanan, nilainya makin tinggi. Contoh, dari 0 ke 1 berarti 0 ini artinya lebih kecil daripada 1. 1 ke 2 berarti 1 lebih kecil daripada 2. Makanya makin ke kanan nilainya makin besar. Begitu juga sebaliknya, makin ke kiri nilainya makin kecil. Contoh, 0 dengan min 1. Antara 0 dan min 1 ini mana yang paling nilainya tinggi? Antara 0 dengan min 1, yaitu 0. Alasannya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa 0 itu lebih besar daripada min 1? Alasannya itu simpel sekali, karena makin ke kiri nilainya makin kecil. Contoh, antara min 1 dengan min 1000 itu lebih besar min 1. Paham toh? Paham? Karena antara 1 dengan min 1000 itu nilainya makin ke kiri terus. Min 100 dengan min 1000 lebih besar min 100. Seperti itu dia. Paham sampai sini? Paham? Ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjut? Ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjut? Ya. Ke kiri. Ya, itu ada pertanyaan dari salah satu teman kalian. Pertanyaannya, apakah di ke kiri nilainya itu makin kecil? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah iya, karena antara min 1 dengan min 2, dari min 1 ini ke min 2 itu letaknya di sebelah kiri. Antara min 1 dengan min 2 lebih besar min
dengan min dengan 4, mana yang lebih besar? 4. Alasannya? Karena dari min 4 ke 4 itu letaknya di sebelah kanan. Paham dong? Apa lagi yang bertanya? Apa lagi yang bertanya sebelum kita lanjut? Sebelum kita masuk pada soal. Siapa yang bisa jawab? Ada pertanyaan? Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Mana tuh? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan sini. Mengurutkan bilangan berarti menyusun dari yang terkecil atau yang terbesar. Di sini ada contoh soal, misalkan min 5 Perhatikan, di sini ada contoh soal min 5, min 2, min 3 dan 0. Jadi urutannya itu dimulai dari yang terkecil. Ingat, kalau seandainya dimulai dari yang terkecil, berarti itu dimulai dari min 5. Kenapa min 5 itu lebih kecil? Karena letaknya berada di sebelah kiri. Jadi urutannya itu kalau dimulai dari yang terkecil berarti dimulai dari min 5. Terus apa lagi? Min 3, min 2, 0 dan 5. Itu kalau dimulai dari yang terkecil. Kalau sebaliknya dimulai dari yang terbesar, berarti dimulai dari 5, 0, min 2, dan min 5. Jadi matematika itu gampang. Makanya saya selalu sampaikan sama kalian itu, kalau seandainya kalian mau pintar matematika, kuncinya cuma yang penting tahu dulu perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Matematika itu paling gampang sebenarnya. Jangan dibikin beban, karena banyak sekali beranggapan itu kalau matematika mata pelajaran yang paling susah. Itu salah. Karena matematika itu mata pelajaran yang paling mudah. Karena dari zamannya saya sekolah itu sampai kalian nanti punya anak, tetap 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kenapa saya selalu sampaikan ini? Karena ketika ditanya dari 13 mata pelajaran itu yang paling susah mata pelajaran apa? Pasti kalian semua menjawabnya matematika. Padahal matematika itu paling mudah. Ini contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini dari zaman saya sekolah ini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini dari zaman saya sekolah juga, ini dari zamannya guru-guru di sini, guru yang paling tua di sini, Ibu Rama. Tetap 2 tambah 2 itu sama dengan 4, tidak ada perubahan. Makanya saya selalu sampaikan mata pelajaran yang paling mudah itu adalah mata pelajaran matematika. Paham? Ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, berarti kalian semua sudah mengerti. Untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau belum, maka saya akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerja. Jadi soalnya itu soal mandi
kerja sendiri daripada kalian nanti dapat nilai 100 hasil kerja orang lain atau nyontek. Makanya untuk mengetahui seberapa pahamnya kalian tentang materi yang sudah diajarkan sama Ustaz, untuk itu Ustaz memberikan beberapa soal dan kalian kerjakan, tidak boleh nyontek. Soal yang pertama, nanti kalian tulis di buku masing-masing. Jadi soal yang pertama itu suruhannya urutkan bilangan bulat berikut dimulai dari yang terkecil. Soal yang pertama itu dimulai dari yang terkecil. Yang kedua, urutkan bilangan tersebut dimulai dari yang terbesar. Ya, untuk soal yang kedua, urutkan bilangan tersebut dimulai dari yang terbesar. Silakan bekerja. Jadi cara kerjanya itu tidak boleh nyontek. Supaya Ustaz tahu siapa yang sudah mengerti dan siapa yang belum paham. Yang sudah boleh dikumpul. Yang boleh dikumpul. Dari beberapa orang masih ada yang salah, artinya belum paham. Jadi Ustaz jelaskan kembali di bagian nomor 2, karena nomor 2 itu rata-rata salah. Jadi perhatikan. Jadi untuk soal nomor 2 itu urutannya itu dimulai dari yang terbesar. Ini nomor 2 ini hanya 1-2 orang saja yang benar, sementara yang lain itu salah. Jadi perhatikan. Jadi urutannya itu mulai dari yang terbesar min 6, min 50, 3, min 20, 5, 1 dan min 10. Perhatikan. Jadi kalau urutannya itu dimulai dari yang terbesar, berarti dimulai dari berapa? Dimulai dari yang terbesar, berarti dimulai dari 5. Kenapa dimulai dari 5? Kita perhatikan. Ustaz kasih contoh supaya lebih jelas. Kalian gunakan garis bilangan. Ingat, makin ke kanan nilainya makin besar. Perhatikan. Ini min 5, posisinya ada di sebelah kanan. Kalau seandainya di soalnya ini ada 6, berarti 6 yang paling besar, karena antara 5 dan 6 posisi 6 ini ada di sebelah kanan. Paham? Berarti urutannya itu kalau dimulai dari yang terbesar berarti dimulai dari 5 ini. Bukan 50, bukan min 50. Justru min 50 ini yang paling terkecil.
besar adalah kalau tidak ada minyak di sini. Bisa saya kasih contoh. Kalau tidak ada minyak di sini, berarti antara 50 dan 100 yang paling besar adalah 100. Kalau tidak ada tanda negatifnya atau tanda minyak. Tapi kalau ada tanda negatifnya di sini atau tanda minyak, antara min 50 dengan min 100 berarti lebih besar min 50. Paham? Paham? Paham tuh? Oke. Nanti untuk jawabannya sebentar Pak Ustadz lagi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan membandingkan bilangan bulat. Perhatikan, di situ ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil, dan ada tanda sama dengan. Kalau tandanya seperti ini, perhatikan di layar. Kalau tandanya seperti ini, artinya lebih dari atau lebih besar dari. Kalau tandanya seperti ini, kurang dari. Kalau tandanya sama dengan seperti ini, berarti nilainya itu sama besar, sama kecil. Artinya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Kita kasih contoh, perhatikan. Antara min 2 titik 3. Perhatikan. Antara min 2 titik 3. Siapa yang bisa menjawab, maju ke depan dan kasih tanda. Apakah lebih besar dari 3 ataukah lebih kecil dari 3? Siapa yang bisa? Antara min 2 titik 3. Tandanya bagaimana? Nah, coba maju. Siapa yang bisa jawab? Antara min 2 titik 3. Berarti min 2 itu lebih kecil daripada 3. Tandanya bagaimana? Berarti min 2 kurang dari 3. Tandanya seperti ini. Paham? Artinya kalau min 2 itu nilainya lebih kecil daripada 3. Apanya yang susah kira-kira? Tinggal kalian kasih tanda seperti ini sudah. Tanda lebih besar, tanda lebih kecil, tanda sama dengan. Terus yang kedua, antara min 2 titik min 2. Kira-kira tandanya seperti apa? Sama dengan. Kenapa tanda sama dengan? Saya minta satu orang yang menjawab, angkat tangan. Ya, jawab. Karena ada yang bilang karena sama angkanya. Siapa lagi? Ada juga yang bilang karena sama nilainya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, jadi jawabannya itu tandanya adalah sama dengan. Artinya antara min 2 dengan min 2 nilainya sama. Atau tidak besar, tidak juga kecil. Artinya seimbang. Itu maksudnya. Terus, kalau seandainya Ustaz tulis seperti ini, contoh soalnya min 5 titik min 2. Ustaz mau tanya dulu, antara min 5 dengan min 2 ini mana yang paling besar? 2. Kalau seandainya kalian sudah tahu kalau min 5 itu lebih besar daripada, lebih kecil daripada min 2, tinggal kalian masukkan tandanya. Kira-kira tandanya seperti apa? Tandanya bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan. Ayo, satu orang. Kira-kira tandanya bagaimana? Apakah tandanya seperti ini, ataukah tandanya begini, ataukah tandanya sama dengan seperti ini? Ayo, siapa yang maju ke depan? Lebih dari. Ya, tandanya seperti apa?
kurang dari min 2. Paham toh? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan tabel di atas. Di sini ada 4 kolom tabel. Kolom yang pertama adalah bilangan, kolom yang kedua adalah perbandingannya, kolom yang ketiga cara membacanya. Terus kolom yang keempat adalah alasan pada garis bilangan. Perhatikan. 5.2 berarti 5 itu lebih besar daripada 2. Tandanya adalah ini. Tandanya adalah lebih dari 2. Paham toh? Terus yang kedua, min 1.4 berarti tandanya min 1 kurang dari 4. Min 1.4 berarti tandanya ini. Artinya kurang dari 4. Oke, sudah mengerti? Ya? Oh, sorry. Lebih tandanya begitu. Min 1 kurang dari 4. Masuk 70 menit atau 2 jam satu kali pertemuan. Jadi saya minta kepada kalian untuk tetap belajar dan selalu belajar. Jadi kesimpulan dari materi kita pada kesempatan kali ini yaitu bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Pertama itu bilangan bulat positif, bilangan nol atau bilangan pusat atau bilangan netral. Yang ketiga yaitu bilangan negatif. Jadi karena waktunya sudah habis, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.